Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus pada Minggu tanggal 19 Juli 2020. Selamat mengikuti ibadah online pada minggu ini. Saya akan menampilkan warta yang dibacakan secara singkat. Demikian. Selamat beribadah. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. My wood falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita ungkapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam tangan pemeliharaannya. Kita kembali beribadah pada hari ini. Dalam kehidupan yang kita punyai, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan dalam kehidupan ini. Marilah kita sujud sembah dalam ibadah ini, mengarahkan hati dan pikiran dalam kemuliaannya, karena dialah yang kudus, yang patut kita sembah. Mari kita bernyanyi dari NKB 6, patut segenap yang ada. Jemaat berdiri. Mama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah lalang di tengah gandum. Melalui tema ini kita ajak untuk dapat memahami bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang sama bagi kita sekalian. Lewat kesempatan inilah kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam kebenaran di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan ini. Melalui nyanyian NKB 193, kita ajak untuk tetap berhati tulus meskipun tantangan dunia menerpa hidup kita. Bersama kita menyanyi NKB 193, 14, dan 5. Aku hendak tetap berhati tulus. Dalam tantangan yang ada di dalam dunia ini, kita acap kali jatuh di dalam dosa. Bersama dengan rendah hati, mari kita bersama mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengenal diri kami, Allah yang bersama dengan kami berjalan dalam perjalanan hidup kami, dalam pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami acap kali mengandalkan diri kami, hingga kami jatuh dalam keberdosaan hidup. Tuhan, ampunilah diri kami, baik sebagai pribadi maupun persekutuan kami, menghidupi panggilan kami sebagai umat-Mu.
Kuatkan diri kami untuk menjadi pribadi yang mengasihi Engkau dan juga sesama kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyajikan NKB 13 sebagai pengakuan atas keberdosaan kita dan memohon kepada Tuhan untuk menguatkan diri kita. Berita anugerah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Mari bersama kita bernyanyi dari NKB 19 dalam lautan yang kelam sebagai ungkapan syukur diri kita bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Thank
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau pada hari ini dalam kesempatan yang sangat baik kami boleh beribadah meskipun secara virtual. Karena itu kami memohon kepadamu, sertailah kami secara khusus dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh diterangi oleh kuat kuasa Roh Kudus dan terlebih lagi mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur kita diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bukanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mengetahui nyawaku, dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekurangan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah untuk laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian sabda Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayatnya yang ke-36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu dilanjutkan pada ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Lalu pulang murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat retapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara jemaat GKI Pulau Mas yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, di rumah-rumah atau di tempat di mana mengikuti ibadah virtual atau ibadah online ini. Saya pernah berkunjung ke suatu jemaat di sebuah kompleks yang masih baru. Saya sudah mendapatkan alamat, lalu kemudian saya berjalan menuju ke kompleks perumahan tersebut. Istri saya ingin ikut, tapi dia akan menyusul setelah pulang dari kerja. Lalu kemudian saya pergi ke tempat di mana kami akan melaksanakan pelayanan. Setibanya di sana, lalu saya memberitahu kepada istri saya, nanti turun dari bus, lalu kemudian masuk ke jalan yang saya sudah sebutkan, belok kiri sedikit, lalu belok kiri lagi, lalu belok kanan, kemudian terus, maka di sana akan terdapat jalan gagak, ada namanya, ada pelangnya. Lalu kemudian setelah beberapa menit, istri saya memberitahu bahwa dia sudah menuju ke alamat kami. Saudara-saudara, itu dari jalan raya ke komplek yang dimaksud, durasinya hanya sekitar 5 menit. Setelah lebih dari 10 menit, saya bertanya apa istri saya sudah mengarah ke tempat kami. Dia mengatakan iya. Saya sedang naik Gojek dan kemudian terus menuju ke tempat kami. Namun setelah lama saya menunggu, tidak juga kunjung datang. Nah, saya mengatakan, kamu sudah lihat Indomaret? Iya, saya sudah lihat Indomaret. Kamu terus saja belok sedikit, lalu kemudian nanti saya menunggu di depan jalan gagak itu. Dan dia mengatakan, iya, saya sedang menuju ke sana. Tetapi saudara-saudara, lama saya menunggu, dia tidak muncul. Lalu kemudian saya memberitahu, kamu di mana? Kamu sudah melewati Indomaret? Iya, saya sudah melewati Indomaret. Kamu sudah di jalan gagak? Iya, saya sudah di jalan gagak. Nah, saya bingung. Kalau memang dia sudah di jalan gagak, pasti saya akan melihatnya, tapi tidak ada. Dan saudara-saudara, lalu saya bertanya kepada tuan rumah, apakah ada jalan gagak yang lain di dekat sini? Katanya ada. Oh, agak jauh dari situ. Saudara-saudara, itu berarti dia nyasar, dia pergi ke tempat yang lain. Kemudian saya suruh turun, dia menunggu di sana, saya jemput dengan kendaraan, lalu saya menemukan dia di jalan gagak yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini begitu berkesan buat saya. Mengikuti Kristus, kalau kita salah arah, salah patokan, salah syarat, salah indikator, kita bisa tersesat. Kita boleh berkata, ada doa juga di sana, ada ibadah juga di sana, atau ada hal-hal yang lain. Tapi saudara-saudara, jangan sampai kita menyimpang dari apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Kita tidak akan ketemu dengan Yesus, bahkan nanti kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang suatu sikap. Sikap yang pertama adalah bagaimana kita menjadi anak-anak kerajaan dari Allah Bapa sendiri. Yang tadi disebutkan sebagai gandum yang ditanam oleh anak manusia di ladang Tuhan, yaitu dunia. Nah, anehnya ketika penabur sudah menaburkan benih baiknya, lalu ternyata pada waktu mereka tidur, ada musuh dari penabur itu yang kemudian dalam penjelasan Yesus adalah iblis, datang menaburkan benih-benih jahat. Sehingga kemudian 2 benih ini bertumbuh. Saudara tahu,
Benih gandum dan benih lalang itu mirip, bahkan dalam pertumbuhan daunnya kelihatan sama, sehingga orang tidak bisa membedakan. Hanya pada waktu pada waktu gandum itu mulai berbulir, di sanalah orang akan mengetahui bahwa ternyata ada tumbuhan yang lain yang tidak menghasilkan bulir gandum. Ada bulir-bulir yang tidak serupa dengan gandum. Itu akan dapat ditebak bahwa itu adalah ilalang. Lalu dalam penjelasannya Yesus mengatakan, ketika hamba-hamba daripada Tuhan itu meminta supaya mencabut lalang di antara gandum, kemudian Yesus mengatakan, jangan, biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama, nanti pada waktu menuai barulah ilalang itu dikumpulkan sendiri dan dibakar. Tema hari ini dalam kebaktian Minggu GKI Pulau Mas pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 berbunyi ilalang di antara gandum. Saudara-saudara, terkait dengan apa yang saya tekankan melalui ilustrasi atau pengalaman berpelayanan saya tadi, hati-hati. Kadangkala ilalang dengan gandum tidak bisa dibedakan. Dan paling penting lagi perlu kita ingatkan bahwa Yesus tidak serta-merta membasmi ilalang atau musuh-musuh dari anak-anak Tuhan, dibiarkan tumbuh bersama-sama. Oleh karena itu saya mau mengajak kita merenungkan satu hal ini. Bisa jadi apa yang disebut kejahatan sudah ada dalam kehidupan kita sejak dari awalnya. Atau barangkali juga sedang merapat dalam kehidupan kita di saat-saat sekarang ini. Lalu kemudian mempengaruhi kita. Dan tujuan si jahat, si iblis atau musuh daripada anak manusia menaburkan ilalang itu, tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan gandum, untuk menghancurkan pertumbuhannya. Dan pada saat ini saya akan memberikan sebuah renungan sebagai berikut. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita lalu kemudian hanyut dalam pemikiran-pemikiran si jahat. Karena begini saudara-saudara, cara iblis mempengaruhi kita itu tidak seperti yang biasanya kita bayangkan. Misalnya tiba-tiba menghadang kita, lalu kemudian mengatakan ikut aku, tidak. Coba ingat baik-baik apa yang dikatakan dalam pemberitaan Injil tadi. Bahwa ilalang itu tumbuh dari sejak benih bersama-sama dengan gandum ada di sekitar kita. Ini adalah proses yang kita jalani bersama. Oleh karena itu saya mau mengatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semua hal di dalam dunia ini mempunyai kesempatan untuk hidup. Termasuk, mohon maaf ya, termasuk si jahat diberi kesempatan untuk hidup. Dan itulah makna ketika Yesus mengatakan biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Ada waktunya nanti baru dikumpulkan atau baru dicerabut dari kelompok gandum. Kemudian dipisahkan, nanti akan dibakar, diberantas atau dihanguskan. Saudara-saudara, dengan demikian maka kita memperoleh kesempatan bersama-sama dengan si jahat dan menjalaninya. Itulah sebabnya di mana-mana sampai hari ini kita menemukan apa yang disebut dengan kejahatan. Masih ada pembunuhan, masih ada begal membegal, masih ada pencurian, masih ada penipuan, kemunafikan di semua lini. Itu ada dalam kehidupan kita sebagai realitas nyata di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba meneruskan apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus tadi, yang mengiaskan hal kerajaan sorga. Lalu kemudian pada waktu gandum itu berbulir, maka tampaklah ilalang-ilalang. Namun Yesus membiarkan itu bertumbuh sampai pada masa penuaian. Kita ini berada dalam masa-masa penuaian. Lalu kemudian akan ketahuan siapa yang gandum dan siapa yang ilalang. Dan bahkan nanti akan ketahuan siapa yang terpengaruh. Lalu gandum yang pada awalnya adalah benih yang baik, lalu kemudian menyerupai ilalang. Itu sangat mungkin terjadi di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi ingat,
ada waktu nanti penuaian, maka sangat tegas penyataan dari Yesus, maka ilalang-ilalang itu akan dikumpulkan, akan diikat, lalu kemudian dicampakkan ke dalam dapur api yang besar, di mana ada kertakan gigi dan kobaran api, sebagai wujud bahwa tidak mungkin kejahatan, pekerjaan iblis dibiarkan akan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Lalu apa maknanya? Kalau misalnya kita tadi disebutkan tetap hidup bersama-sama dengan si jahat, maknanya adalah supaya kita melalui proses yang disebut sebagai ujian hidup, ujian iman. Saudara-saudara, secara hakiki setelah Adam dan Hawa jatuh, maka hidup kita sudah dinodai oleh dosa. Benih-benih dosa sudah tersebar kemana-mana. Itulah sebabnya kehidupan manusia di dalam dosa disebut hamartia. Hamartia itu bukan cuma sekedar perbuatan-perbuatan dosa, melainkan situasi kita, kondisi hidup kita, malah perasaan-perasaan kita sudah dicemari oleh benih-benih dosa itu. Namun Yesus melalui perumpamaan ini mau menyampaikan peringatannya supaya kita bertahan sebagai gandum. Apakah kita sanggup bertahan? Apakah kita mampu untuk melawan iblis? Tidak ada yang sanggup. Satu jalannya, yaitu kembali kepada Allah Bapa di sorga, atau kembali kepada Kristus yang menjadi patron dari kehidupan kita dalam keselamatan. Sebab tidak ada orang yang mampu untuk masuk dalam jalur keselamatan Allah, untuk hidup dalam anugerah pembebasannya, selain percaya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai contoh kita yang sangat nyata. Catatan penting di sini adalah orang Kristen harus bersyukur karena kita telah memperoleh contoh yang nyata untuk menjalani kehidupan di dalam terang keselamatan Tuhan. Sehingga dengan mengikuti Yesus, kita akan mampu bertahan sebagai gandum-gandum yang nanti pada akhirnya memberikan bulir-bulir baiknya. Kita akan dapat terpisah dari ilalang-ilalang yang disebut sebagai benih-benih yang jahat. Datanglah kepada Kristus, karena dalam pembacaan Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, di sana firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Saya tadi mengajukan pertanyaan, apakah kita sanggup melawan si jahat? Tidak ada yang sanggup. Tapi di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan, dan percayalah kepada Allah, sebab dialah yang awal, dialah yang akhir, yang oleh bahasa Yesus Kristus di Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi tidak mungkin kita mampu menghadapi iblis. Baik iblis yang ada di lingkungan kehidupan kita yang luas, maupun iblis yang sudah merasuki, bahkan juga mempengaruhi kehidupan bergereja. Iblis juga ditemukan di dalam kehidupan bergereja, saudara-saudara. Kita tidak mampu untuk mengenyahkan mereka, selain kemudian kita berserah kepada Bapa di sorga. Ingat, Dia adalah yang terdahulu dan yang terakhir, dan tidak ada Allah yang selain itu. Dan Dia menekankan pada ayat 8 dari Yesaya 44, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak akan kukenal. Dia memberikan penekanan ini supaya kita sadar sejak dari awal. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Kalaupun ada yang mengatakan ada kekuatan yang baik di sana, ada kekuatan dan penolong yang bisa kita andalkan di situ, jangan percaya. Tuhan mengatakan tidak akan kukenal. Artinya aku tidak akan kompromi dengan Dia. Aku tidak akan memberi respon kepada Dia. Jadi jangan sekali-kali kita pergi ke sana atau pergi ke situ. Hanya kita harus percaya kepada Allah saja. Saudara-saudara, memang kita tidak akan sanggup. Itulah sebabnya dalam Mazmur 86 kita diajar untuk bermohon kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan. Sebab sumber hikmat Tuhan, sumber hikmat itu atau sumber hikmat yang sejati itu adalah dari Tuhan. Minta petunjuk, dan terutama supaya hati kita diteguhkan terus menerus. Lalu kemudian kita akan memperoleh kekuatan daripada Allah sendiri. Jangan lupa bersyukur.
Di dalam kerangka hidup beriman tadi, atau dalam upaya Yesus mengajarkan kita hal kerajaan sorga, dan hari ini kita disebut sebagai gandum, kita akan mewujudkan keganduman kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Saudara-saudara, saya juga akan menekankan apa yang dikatakan di dalam Roma. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Paulus sangat indah menjelaskan posisi kita. Kita tidak mungkin hidup oleh daging. Karena kalau kita hidup oleh daging dalam hal ini seringkali menjadi simbol dari hidup dengan dunia, atau hidup di dalam dosa, atau hidup menurut keinginan sendiri, hidup secara lahiriah. Namun bila mana kita hidup oleh roh, kita akan dipimpin oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa pandemi ini banyak orang yang gundah. Apalagi kita sudah melakukan apa yang disebut stay at home, bergereja dari rumah. Saya mendengar ada sebuah gereja di suatu tempat, saya tidak usah sebutkan namanya, karena kebetulan gereja itu banyak yang lansia. Pendetanya mengatakan kita belum ibadah on-site, kita belum beribadah di gereja, masih virtual, masih beribadah online. Orang-orang tua marah-marah. Sehingga pendetanya pusing. Saya bilang, Pak, jangan ambil resiko, tetap tegaskan, jangan dulu bergereja kalau memang komposisi lansia lebih banyak di situ. Walaupun memang banyak orang tua tidak betah untuk beribadah di rumah, sebab selama ini hampir sebagian hidupnya menjalani ibadah itu di gereja. Itu memang tidak mudah, tapi tetap katakan bahwa ibadah virtual, ibadah daring juga itu sah di mata Tuhan, karena yang paling menentukan adalah hati kita. Saya mengajak seluruh jemaat GKI Pulau Mas untuk tidak terpengaruh dengan apapun yang kemudian dikatakan orang lain, seolah-olah ibadah daring itu kurang absah atau kurang sah. Sah. Karena yang menentukan itu bukan tempatnya, melainkan hati kita, iman kita yang tertuju kepada Allah. Ini juga merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji apakah kita gandum sejati, atau lalu kemudian kita terpengaruh oleh benih-benih ilalang yang bertumbuh bersama-sama dengan kita. Hati-hati. Saya yakin jemaat GKI Pulau Mas akan sanggup untuk melewati masa pandemi ini dengan posisi hidupnya sebagai gandum-gandum Allah, yang dalam bahasa lain sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tebarkanlah nilai kerajaan Allah itu, sampaikanlah apa yang baik, jangan menggerutu. Mungkin kita bosan dan jenuh, jangan kita pernah mengeluh, melainkan tetap bersyukur. Indikasi dari gandum yang baik, yaitu sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak kerajaan Allah, hidupnya akan tetap percaya kepada Allah sepenuhnya. Dia akan terus melakukan apa yang baik, tidak akan menggerutu, melainkan hatinya, jiwanya akan dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan bersyukur, saya yakin kita akan mampu melewati masa pandemi ini. Semoga Tuhan menyertai semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Allah yang memenuhi kehidupan kami sampai pada hari ini. Meski kami berada dalam situasi yang Tuhan tahu
Kami jalani bersama-sama, namun kasih-Mu penuh. Kami merasakannya, kami menerimanya. Bapa, tidak mudah menjalani masa-masa seperti ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan dimampukan. Oleh sebab itu kami berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami Bapa, untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, terutama untuk memerangi virus COVID. Berkatilah semua upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten melakukannya. Berkati semua tenaga medis, berkati para aparat yang membantu, sehingga dalam kesatuan kami dapat melakukan langkah-langkah pemberantasan COVID-19. Tuhan, semua relawan yang bekerja dengan tim medis dalam pemulihan pasien terinfeksi COVID-19, Tuhan berkatilah. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk itu, tapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Kami berdoa bagi gereja secara umum agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dan panggilannya. Tuhan, Engkau memberkati semua gereja-gereja dalam rangka mewujudkan kasih Tuhan, termasuk mewujudkan kepedulian mereka, langkah-langkah mereka juga untuk ikut memberantas COVID-19. Berkati upaya-upaya untuk membantu saudara-saudara yang berkekurangan sebagai dampak ekonomi akibat pembatasan jarak maupun pembatasan diri serta pembatasan sosial. Banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK. Kiranya gereja-gereja yang terlibat dalam segala upaya untuk membantu saudara-saudara yang menderita itu, Engkau berkati. Kami berdoa bagi jemaat GKI Pulau Mas dan Bajem Harapan Kita yang juga terus berjuang untuk melakukan setiap langkah-langkah pelayanannya. Tuhan berkati Bapak Pendeta, calon pendeta. Tuhan memberkati seluruh majelis, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, dengan segala upaya mereka, dengan kerinduan yang ada pada mereka, mewujudkan setiap ibadah, baik yang dilakukan secara daring atau yang dilakukan dengan segala daya upaya meskipun terbatas karena kondisi ini. Tuhan, Engkau memberkati semua mereka. Kami mendoakan saudara-saudara jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, pulihkanlah mereka, sehingga melalui obat, tindakan paramedis, perhatian keluarga dan makanan minuman yang diterima, mengalirlah kesembuhan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, biarlah mereka tetap berserah kepada-Mu, sebab apa yang terjadi ini bukan sekedar sebagai peristiwa duniawi, melainkan kami harus pahami sebagai cara Tuhan untuk menguji kami, apakah kami menjadi gandum sejati atau kemudian terpengaruh hanyut menjadi ilalang karena faktor-faktor atau pengaruh-pengaruh yang ditebarkan oleh si jahat atau ditebarkan oleh kondisi yang terjadi. Tuhan kiranya memberkati semua saudara yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan memberkati mereka dalam rangka melanjutkan kehidupan mereka. Tolonglah Bapa setiap saudara yang berada dalam keterpurukannya ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap majelis jemaat dan badan pelayanan baik di GKI Pulau Mas maupun Bajem Harapan Kita, agar tetap dimampukan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Hanya kepada-Mu lah Bapa kami berserah, dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami. Berkatilah hidup kami hari ini, minggu depan dan seterusnya. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Sungguh Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan yang terakhir. Berilah kami petunjuk-Mu, berilah kami kekuatan. Kami bersyukur karena Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak kerajaan, sehingga kami dapat menerima kasih karunia dan terutama keselamatan daripada Tuhan sebagai kehidupan kami, sebagai jalan kami. Bapa, terimalah seluruh doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita yang didasari oleh 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama kita menyanyi dari YKB 134. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat berdiri. Mari kita bawa persembahan yang telah kita berikan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat menjadi alat untuk dapat membantu pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui nyanyian NKB 184, Engkau milikku abadi, kita semakin diingatkan untuk selalu bersama Tuhan di dalam perziarahan kehidupan kita. Sepanjang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.